Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film animasi yang berjudul Capture the Flag 2015. Bercerita tentang petualangan seorang kakek bersama cucunya menuju bulan, dengan misi untuk melindungi bendera pertama yang ditancapkan manusia di bulan. Selain itu, mereka harus menghadapi pengusaha jahat yang ingin menguasai sumber daya di bulan. Bagaimana keseruannya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan peristiwa bersejarah umat manusia di tahun 1969, yang mana dalam misi Apollo 11, manusia berhasil menginjakkan kaki di bulan untuk yang pertama kalinya. Scene lalu berpindah ke masa sekarang. Diperlihatkan tiga sahabat bernama Mike, Amy, dan Marty. Mereka sedang bertanding ski air melawan tiga anak lainnya, yang mana mereka harus saling berebut sebuah bendera dan menancapkannya pada target yang sudah ditentukan. Pertandingan itu berlangsung sangat sengit. Namun pada akhirnya Mike dan kedua temannya harus mengakui keunggulan lawan mereka. Setelah pertandingan itu, Mike dijemput oleh ibunya untuk pergi merayakan acara ulang tahun ayahnya. Ayah Mike merupakan seorang astronot yang bekerja pada NASA. Mereka kemudian pergi menuju kamp pensiunan astronot untuk mengajak kakek Frank guna merayakan ultah bersama. Namun tampaknya sang kakek memiliki hubungan kurang baik dengan ayah Mike. Ibu Mike kemudian berusaha membujuk sang kakek untuk ikut bersama mereka. Sayangnya sang kakek bersikuku tak mau menemui mereka. Mike pun tak mengerti kenapa sang ibu selalu membujuk sang kakek. Ternyata ibu Mike sudah berjanji pada nenek Mike jika dia akan berusaha mendamaikan ayah Mike dengan sang kakek. Selain itu, sang kakek juga masih bagian dari keluarga mereka. Scene lalu berpindah pada sebuah reality show. Diperlihatkan seorang pengusaha tambang sukses yang bernama Carson. Carson berpendapat jika pendaratan di bulan hanyalah sebuah konspirasi. Dia pun ingin membuktikan pada seluruh dunia jika pendaratan di bulan merupakan sebuah kebohongan yang besar. Kepada semua orang, Carson mengumumkan jika dirinya akan menjadi orang pertama yang mendarat di bulan, sembari memperlihatkan sebuah roket canggih hasil buatannya. Dengan cepat, kabar itu langsung direspon oleh pemerintah. Pemerintah takut jika orang-orang akan terpengaruh dengan pernyataan Carson dan menganggap jika pendaratan di bulan merupakan sebuah omong kosong belaka. Jika Carson berhasil mendarat di bulan, maka dia akan merusak sejarah yang sudah dicatat sejak puluhan tahun yang lalu, yang mana Carson akan mengklaim bahwa dia adalah orang pertama yang pergi ke bulan. Mengetahui itu, presiden tak tinggal diam. Dia memerintahkan para stafnya untuk memeriksa Carson. Di lain sisi, Mike menceritakan tentang sang kakek pada teman-temannya. Dia tak mengerti kenapa sang kakek selalu bersikap seperti itu. Hanya ada satu hal yang diketahui Mike tentang kakeknya, yang mana sang kakek mestinya ikut dalam misi terakhir ke bulan. Namun beberapa hari sebelum peluncuran, sang kakek tiba-tiba dipecat. Sejak saat itu sang kakek mulai menjauh dari semua orang, hingga akhirnya pergi dari rumah. Sementara ayah Mike tak pernah tahu apa alasannya. Sejak saat itu juga ayah Mike dan kakeknya jarang berbicara. Mendengar itu, Amy lalu menyarankan pada Mike agar Mike membuat ayahnya dan kakeknya saling berbicara. Beberapa saat berselang, ayah Marty yaitu Jack datang ke rumah mereka. Dia juga seorang astronot sama seperti Scott, ayah Mike. Jack memberitahukan pada Scott jika mereka akan segera terbang ke bulan, yang mana itu adalah perintah langsung dari presiden, dan Scott sendiri yang akan menjadi komandannya. Dalam misi kali ini, mereka akan pergi ke bulan sebelum Carson merusak bendera yang sudah ditancapkan di sana, karena bendera itu merupakan bukti bahwa manusia sudah pernah ke bulan. Scott lantas bertanya bagaimana cara mereka pergi ke sana. Jack memberitahukan jika mereka akan menggunakan roket Saturn V, roket tua berusia 40 tahun yang kini sedang diperbaiki. Ayah Mike pun sangat terkejut, terlebih lagi di saat mengetahui jika mereka akan segera meluncur dalam waktu 1 bulan. Bagi Scott hal itu cukup mustahil, karena tak ada lagi orang di NASA yang bisa menerbangkan roket tua seperti itu. Jack lalu memberitahukan jika veteran astronot akan melatih mereka. Diam-diam Mike mendengar pembicaraan mereka dan mendapatkan sebuah ide. Mike ingin membuat sang kakek ikut bersama veteran lainnya untuk melatih sang ayah.
Mereka bertiga kemudian pergi menuju kamp pensiunan para astronot. Mike dan Amy secara diam-diam menyusup ke dalam kamp itu. Mereka juga dibantu oleh Igor, yaitu kadal kesayangan Marty yang sudah dimodifikasi. Sementara Marty yang akan memandu mereka dari kejauhan dengan bantuan kedua temannya. Mike akhirnya berhasil sampai di depan kamar sang kakek. Dia lalu hendak meninggalkan sebuah surat untuk sang kakek. Tapi Mike melihat pintu kamar itu terbuka begitu saja. Mike lantas memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Di dalam dia melihat banyak barang-barang peninggalan sang kakek. Hingga pandangannya tertuju pada buku rancangan sebuah roket. Tiba-tiba sang kakek muncul dan bertanya apa yang dilakukannya di tempat itu. Tanpa berbicara, Mike langsung memberikan amplop itu pada sang kakek. Dan ternyata di dalamnya berisikan foto masa kecil ayah Mike bersama kakeknya. Sementara itu, Carson mendapat kabar jika NASA akan kembali ke bulan. Seketika saja Carson yang mendengar itu sangat marah. Namun kemarahannya berubah menjadi sebuah perasaan tertantang di saat mengetahui jika misi itu diperintahkan langsung oleh Presiden. Di sini akhirnya terungkap apa tujuan Carson sebenarnya pergi ke bulan, yaitu untuk mengambil bahan bakar yang sangat langka yang bernama helium-3. Pada esok harinya, para veteran astronot sudah tiba di NASA. Namun sayangnya tak ada kakek Frank di antara mereka. Hal itu pun sempat membuat Mike sangat kecewa. Tapi secara mengejutkan, sang kakek ternyata datang sebagai yang terakhir. Di tempat itu, ayah Mike dan kakeknya pun kembali bertemu. Pertemuan mereka pun cukup menarik perhatian para awak media dan langsung menjadi berita utama di koran. Ternyata salah satu di antara reporter itu merupakan anak buah Carson. Carson lalu memberikan sebuah tugas padanya untuk membuat para astronot NASA gagal dalam misi mereka. Sementara itu di tempat yang berbeda, Scott bersama sang ayah memulai latihan uji coba penerbangan. Mike dan teman-temannya juga ikut menyaksikannya. Setelah mendarat, Mike lalu meminta sang ayah untuk membawa mereka terbang. Dengan tegas sang kakek pun langsung menentangnya. Tapi setelah Scott kembali mengingatkan masa kecilnya bersama sang ayah, Mike dan teman-temannya akhirnya diizinkan untuk terbang. Saat berada di udara, anak buah Carson ternyata diam-diam sedang mengintai mereka. Dia kemudian menyabotase bahan bakar pesawat yang mereka tumpangi. Ayah Mike pun sangat panik ketika melihat bahan bakar mereka sudah habis. Sementara sang kakek sangat yakin jika dia sudah memeriksa bahan bakar itu sebelumnya. Tak ada pilihan lagi. Sang kakek lalu meminta mereka untuk melompat menggunakan pelontar. Namun ayah Mike bersikeras jika dia bisa mendaratkannya. Namun apa daya, pesawat itu terlalu cepat untuk mendarat. Ayah Mike pun memutuskan untuk melontarkan diri dari pesawat. Beruntung mereka bertiga berhasil mendarat dengan selamat. Naas bagi ayah Mike. Kakinya terluka karena terbentur di saat melontar sebelumnya. Hal itu pun semakin memperburuk hubungan ayah Mike dengan kakek Frank. Setelah kecelakaan itu, pemerintah tetap melanjutkan misinya untuk pergi ke bulan. Yang mana itu membuat Carson sangat kesal karena rencananya sudah gagal. Dia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menguji bahan bakar helium-3. Ternyata tenaga yang dihasilkan 20 kali lebih kuat dari energi nuklir. Dan bila dijadikan senjata, helium-3 bahkan bisa menghancurkan satu kota hanya dalam hitungan detik. Sedangkan itu Scott sangat terpukul atas apa yang terjadi padanya. Setelah pelatihan dan penantian panjang, kini dia harus kehilangan kesempatannya untuk pergi ke bulan. Scott merasa jika keluarga mereka sudah dikutuk, karena baginya pergi ke bulan merupakan impian seorang astronot seperti dirinya. Sementara itu Mike mulai berpikir jika ayahnya akan menjadi seperti sang kakek, seorang penyendiri yang akan minggat dari rumah. Lagi-lagi Amy berusaha memberikan semangat pada dirinya. Tiba-tiba Mike mendapat sebuah ide yang cukup gila, yang mana dia berencana akan menggantikan ayahnya untuk pergi ke bulan, walau sebenarnya hal itu sangat mustahil. Tapi bagaimanapun caranya, Mike berniat menyelinap dan bersembunyi di dalam roket. Dengan begitu kutukan keluarganya bisa dipatahkan. Singkat waktu mereka bertiga mulai membuat rencana untuk masuk ke dalam roket tanpa diketahui. Mereka juga berlatih dengan alat seadanya layaknya astronot sungguhan. Hari yang dinanti pun akhirnya sudah tiba.
Menggunakan selancar air, mereka berencana masuk ke arena peluncuran melewati rawa-rawa. Beruntung dua petugas keamanan yang berjaga di sana tak melihat mereka. Namun masalah lain datang pada mereka ketika buaya-buaya di rawa itu mulai mengejar mereka. Tapi dengan mudah mereka berhasil mengatasinya. Dan kini tinggal selangkah lagi, yaitu melewati pagar berduri untuk masuk ke arena peluncuran. Mike dan Amy berhasil melompatinya. Namun sial bagi Marty yang tersangkut di pagar. Dia pun meminta mereka berdua untuk melanjutkan misinya, karena petugas patroli akan segera datang. Tak lama kemudian petugas patroli akhirnya menemukan Marty. Di lain sisi, Mike dan Amy berhasil masuk secara diam-diam ke dalam roket. Di tempat yang berbeda, Carson juga sudah bersiap terbang ke bulan menggunakan roketnya. Tak lama kemudian Marty dibawa pada ayahnya. Kakek Frank lalu bertanya sedang apa dia di tempat itu. Semula Marty tak ingin memberitahukannya. Sialnya Amy tiba-tiba memberitahukan melalui radio jika mereka sudah berhasil masuk ke dalam roket. Mendengar itu, kakek Frank kemudian bergegas mendatangi mereka dan meminta mereka berdua untuk segera keluar. Namun tiba-tiba, sistem komputer roket itu mulai menyala. Tutup palka roket itu juga tertutup dengan sendirinya. Ternyata anak buah Carson lah dalang dibalik semua itu, yang mana dia sudah menyabotase sistem peluncuran roket itu. Carson berencana meluncurkan roket itu tanpa awak untuk lenyap di luar angkasa. Dia tak mengetahui jika Mike dan kakeknya sudah berada di dalam roket. Sementara Mike dan kakeknya sudah terjebak dan tak bisa keluar lagi. Di ruang kendali misi, orang-orang mulai panik ketika mesin roket menyala tiba-tiba. Bahkan roket itu sudah direncanakan akan meluncur dalam waktu 10 menit lagi. Menyadari keadaan itu, Jack lalu membawa Scott ke ruang kendali. Scott pun sangat terkejut di saat mengetahui Mike berada di dalam roket. Sementara itu, para petugas keamanan berhasil menangkap mata-mata Carson. Dengan cepat, Presiden langsung memerintahkan polisi untuk segera menghentikan Carson. Sayangnya mereka sudah terlambat. Roket Carson sudah meluncur ketika polisi tiba di sana. Sedangkan itu di dalam roket NASA, kakek Frank berkata jika kini mereka mempunyai dua pilihan, yaitu keluar menggunakan pelontar atau terbang ke bulan. Namun menggunakan pelontar akan menghancurkan roketnya. Scott pun bersikeras meminta sang ayah untuk menggunakan pelontar. Tapi di saat itu juga Mike langsung merusak tombol pelontar. Dan kini mereka pun tak punya pilihan lagi selain meluncur ke bulan. Scott kemudian memberikan komando untuk menjalankan protokol peluncuran. Sementara Mike, Amy, dan kakek Frank sudah bersiap-siap. Tanpa diduga, Igor ternyata ikut bersama mereka. Secara perlahan, penghitungan mundur pun sudah dimulai. Dengan kekuatan penuh, roket itu kemudian terbang menuju luar angkasa. Pada keesokan harinya, Presiden diberitahu kalau roket mereka diawaki oleh dua orang bocah dan seorang kakek tua. Tapi yang lebih penting, mereka sudah mengetahui apa tujuan Carson pergi menuju bulan, yaitu untuk menambang helium-3 yang ada di bulan, yang mana Carson ingin menguasai bulan dan menjadi orang terkuat di bumi. Admiral kemudian menyarankan agar mereka menyerang roket milik Carson, tapi Presiden langsung menentangnya. Baginya mereka harus mendapatkan benderanya terlebih dahulu, agar bisa membuktikan pada dunia jika Carson salah. Dan kini Mike, Amy, dan kakek Frank adalah harapan mereka. Jauh di luar angkasa, Mike dan Amy sangat terpesona melihat penampakan bumi. Di lain sisi, Carson terkejut melihat roket NASA mendekati mereka, yang mana itu berarti jika sabotase mereka sudah gagal. Carson yang kesal kemudian mengirim robot perusak untuk menghancurkan roket NASA. Tak lama kemudian sesuatu mengguncang roket mereka, dan ternyata itu adalah robot penghancur yang dikirim oleh Carson. Robot-robot itu mulai melubangi badan kapsul roket mereka. Mau tak mau, kakek Frank kemudian keluar kapsul untuk menyingkirkan robot itu. Tapi dia sangat kesulitan untuk melepaskannya. Melihat itu, Mike tak mau berdiam diri. Dia segera keluar dari kapsul dan segera membantu sang kakek. Berkat bantuan Mike, mereka akhirnya berhasil menyingkirkan robot-robot itu. Tapi hal itu malah membuat sang kakek sangat marah, karena Mike tak mematuhi perintahnya dan membuatnya hampir terbunuh. Walau begitu, sang kakek tetap mengakui jika Mike adalah anak pemberani. Di malam harinya, ibu Mike menghubungi kakek Frank untuk menanyakan kabar Mike. Kakek Frank lantas berjanji
jika dia pasti akan membawa Mike kembali pulang. Tak lama kemudian, Carson akhirnya berhasil mendarat di bulan. Sementara Mike dan kakeknya sudah bersiap untuk melakukan pendaratan. Secara perlahan sang kakek mulai menjalankan navigasi pendaratan. Namun alarm darurat tiba-tiba berbunyi. Terjadi kerusakan di ruang komputer pada pesawat mereka, hingga membuat pesawat itu tak bisa dikendalikan. Dari ruang kendali misi, Scott meminta mereka untuk mematikan kendali bantuan dari pesawat itu. Dengan cepat kakek Frank lalu meminta Amy untuk menekan tombol bertuliskan AGC, sementara dia dan Mike yang akan mengendalikan pesawat itu. Kepanikan pun mulai terjadi di saat Amy tak bisa menemukan tombol yang dicarinya, sementara pesawat itu masih terlalu cepat untuk mendarat. Namun pada detik-detik terakhir Amy berhasil menemukan dan langsung menekan tombolnya, dan berhasil membuat mereka mendarat dengan selamat. Mereka bertiga pun memulai siaran langsung dari bulan ke seluruh dunia. Secara perlahan kakek Frank keluar dari pesawat. Dia pun akhirnya berhasil menginjakkan kakinya di bulan untuk yang pertama kalinya. Misi pun kembali dilanjutkan. Kini mereka akan mencari bendera yang ditancapkan oleh Neil Armstrong dan Buzz Aldrin kala itu. Semua orang di bumi juga menyaksikan perjalanan mereka. Namun sangat mengejutkan, bendera yang mereka cari ternyata sudah digantikan oleh bendera perusahaan milik Carson. Tak jauh dari mereka, Mike melihat Carson sedang menambang helium-3. Sialnya lagi, salah satu kendaraan robot Carson merusak antena mereka, dan itu membuat sambungan komunikasi mereka dengan bumi kini terputus. Semua orang di ruang kendali misi pun sangat panik. Sedangkan itu Mike dan kakeknya tak tinggal diam. Mereka berniat merebut kembali bendera yang sudah diambil oleh Carson. Diam-diam Igor mereka susupkan ke dalam kendaraan yang digunakan oleh Carson. Ketika melihat kadal itu, Carson pun sangat panik. Sementara Igor dengan cepat langsung mengambil benderanya. Akhirnya mereka pun berhasil mendapat kembali bendera itu. Tapi tiba-tiba Carson menculik dan membawa kakek Frank bersamanya. Jauh di ruang kendali misi, Marty mulai merakit sesuatu untuk bisa menghubungi Mike. Sementara itu Mike dan Amy sudah mulai putus asa. Mereka bahkan tak bisa menerbangkan pesawat itu untuk kembali ke bumi. Belum lagi Carson yang sudah menculik kakek Frank. Carson lalu mengirim pesan pada mereka melalui robotnya. Dia meminta mereka untuk memberikan benderanya, dan sebagai gantinya kakek Frank akan dikembalikan pada mereka. Mike pun tak punya pilihan lagi selain menerima tawaran dari Carson. Mereka berdua lalu berangkat menuju markas Carson. Secara aneh, Amy tiba-tiba mendapat ratusan pesan di ponselnya. Hal itu sangat mustahil karena antena sinyal mereka sudah rusak. Dan ternyata sinyal itu berasal dari antena yang terpasang pada Igor. Ternyata Marty sudah berhasil merakit perangkat yang bisa menghubungi mereka melalui Igor. Beberapa saat berselang mereka pun sampai di tempat tujuan mereka. Perlahan mereka memasuki tempat itu, hingga akhirnya bertemu dengan Carson di sana. Dengan terpaksa Mike memberikan benderanya terlebih dahulu. Jika tidak, kakek Frank akan dijatuhkan ke dalam tungku peleburan. Setelah memberikan benderanya, Carson tidak menepati janjinya. Dia malah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka bertiga. Tiba-tiba Mike dan Amy mulai memprovokasi Carson dengan berkata jika tanpa ayahnya Carson bukanlah siapa-siapa. Carson bahkan tak bekerja selain mendapat warisan dari ayahnya. Mendengar itu, Carson pun sangat kesal. Dia kemudian memperlihatkan tambang helium-3 yang sudah dibuatnya. Di sini Carson mengungkap tujuan sebenarnya, yang mana dia akan menjual energi yang sudah didapatnya ke seluruh dunia, dan negara yang tak mau membelinya akan dilenyapkan. Mike dan Amy akhirnya berhasil menjebak Carson untuk berkata yang sebenarnya. Ternyata secara diam-diam Amy sudah merekam menggunakan ponselnya dan menyiarkan semua yang dikatakan Carson ke seluruh dunia. Kini kebohongan Carson akhirnya diketahui oleh seluruh dunia. Menyadari itu, Carson pun dibakar rasa amarah. Sementara mereka bertiga mencoba kabur dari tempat itu. Dalam pelariannya mereka berdua harus terpisah dengan kakek Frank. Mike dan Amy berhasil keluar, namun tidak dengan kakek Frank yang terjebak di dalam sebuah ruangan. Helm yang digunakan kakek Frank juga sudah retak, dan saat ini dia sudah mulai kehabisan oksigen. Mengetahui itu membuat Mike sangat terpukul. Dia pun kembali bertanya kenapa sang kakek pergi dari rumah.
Sang kakek kemudian mulai bercerita. Kala itu beberapa hari sebelum peluncuran, ayah Mike terkena cacar air. Penyakit itu kemudian menular pada kakek Frank, dan itu membuatnya digantikan dalam misi. Saat itu kakek Frank menyalahkan Scott atas apa yang terjadi. Namun tak lama dia merasa tak enak karena sudah menyalahkan Scott. Kakek Frank merasa jika itu membuatnya menjadi sosok ayah yang buruk. Perasaan itu kemudian berubah menjadi perasaan bersalah. Dia kemudian pergi dari rumah dan itu menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Semua percakapan mereka ternyata didengar oleh Scott dan juga semua orang yang ada di ruang kendali misi. Berkat bantuan Igor, Mike akhirnya berhasil mengeluarkan sang kakek. Tapi Carson tak membiarkan mereka kabur dengan mudah. Dengan persenjataan lengkap, dia berusaha menangkap mereka. Mike lalu meminta sang kakek untuk kembali ke pesawat, sementara mereka berdua yang akan mengalihkan perhatian Carson. Mike berencana menghancurkan semua tambang milik Carson. Mike kemudian menghubungi Marty dan meminta Marty untuk mengaktifkan sistem roket yang ada pada Igor. Dengan kecepatan penuh, mereka kemudian memancing Carson menuju tambang helium 3-nya. Sementara Carson yang dibakar rasa amarah mulai menyerang mereka bertubi-tubi. Tapi Mike dan Amy berhasil menghindar dari serangannya. Serangan itu malah mengenai tambang milik Carson sendiri. Akibatnya seluruh tambang itu pun langsung meledak bersama dengan Carson. Sementara Mike dan Amy berhasil selamat dari ledakan itu. Kendati demikian, misi mereka masih belum tuntas. Mereka harus menancapkan kembali bendera bersejarah itu pada tempatnya semula. Semua orang di seluruh dunia juga menyaksikan mereka. Setelah puluhan tahun, sejarah pun seakan kembali terulang. Beberapa waktu kemudian, mereka bertiga berhasil kembali ke bumi. Mike dan ayahnya beserta sang kakek akhirnya kembali menjadi sebuah keluarga yang utuh. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita Capture the Flag 2015. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang Mimin bawakan. Ada pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini. Kita diajarkan agar jangan sampai melupakan keluarga kita sendiri. Apapun alasannya, selalu tempatkan keluarga menjadi yang pertama. Selain itu, kita diajarkan untuk pantang menyerah dan tidak patah semangat jika sesuatu yang kita inginkan tak bisa terwujud. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.